Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita tak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak nikmat-nikmat pemberian karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Maka selayaknya sepatutnya kita tidak melupakan rasa syukur, rasa berterima kasih dengan mematuhi menjalankan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dituntut kepada kita untuk menjalankannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, pendengar dan para penonton video ini yang saya hormati, alhamdulillah pula kita masih bertemu kembali dalam acara ceramah agama secara singkat melalui YouTube ini. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan dan semua apa yang Anda dengarkan, Anda tonton, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya, dan semoga kita semua diberikan keberkahan hidup dan mendapatkan imbalan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan saya sampaikan melalui YouTube ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-zulmu zulamatun yaumal qiyamah. Zalim, berbuat zalim adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Tema yang saya tayangkan, tema yang saya angkat di dalam ceramah singkat ini adalah zalim adalah merupakan kegelapan di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tema yang akan saya sampaikan adalah bertemakan zalim adalah merupakan kegelapan di dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang saya hormati, zalim itu bisa diartikan dengan menyakiti atau melukai atau merugikan, baik menyakiti, melukai, merugikan terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sesama, terhadap orang lain. Ini bisa diartikan dengan makna zalim. Kemudian dari mana timbulnya perbuatan zalim? Dari diri kita masing-masing. Dari mana itu muncul? Adalah dari lubuk hati yang gelap.
dari hati kita yang gelap kelam, jauh dari hidayah Allah, jauh dari bimbingan dan petunjuk Allah, dan jauh dari cahaya agama Allah, cahaya Islam. Dikarenakan jauh dari hidayah, bimbingan, taufiknya, pertolongan Allah, disebabkan karena gelapnya hati, karena tidak mendapatkannya cahaya agama Allah, agama Islam, maka akan muncullah perbuatan-perbuatan keji, muncullah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, muncullah perbuatan-perbuatan penganiayaan atau zalim. Kita sudah mengetahui bahwa hati kita, apabila kita di dalam hati kita, apabila perbuatan kita, satu perbuatan dosa yang kita kerjakan, maka di dalam wajah hati kita terdapat satu titik gelap, terdapat satu titik yang berupa hitam gelap. Dan seandainya perbuatan-perbuatan dosa, dua perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan, maka ada dua titik yang berwarna gelap hitam yang akan mengurangi dari beningnya hati, mengurangi dari transparannya hati, seperti hanya kaca. Semakin banyak titik-titik, semakin banyak pula warna-warna hitam yang akan menutupi dari transparannya sebuah kaca. Semakin banyak maksiat dan dosa, semakin banyak kezaliman yang kita lakukan, semakin banyak maka semakin tertutuplah kejernihan kaca, semakin tertutuplah transparan dan kaca. Artinya semakin kelam, semakin gelaplah hati kita dari melihat sesuatu baik, mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana warna yang putih, hitam, dan semua warna-warna akan tidak nampak dilihat, akan tidak nampak terlihat, karena memang kaca atau hati ini sudah ditutupi dengan warna hitam yang menutupi seluruh kaca, yang menutupi seluruh hati. Maka hati diibaratkan kaca, akan tidak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana itu perempuan, mana itu lelaki, mana itu hal yang baik, mana itu hal yang buruk, mana yang mengandung maksiat dan dosa, mana yang mengandung pahala dan surga. Maka kita tidak bisa membedakan itu karena hati kita sudah gelap gulita karena dosa-dosa yang semakin hari semakin banyak kita kerjakan. Para pemirsa dan para penonton yang saya hormati, maka perbuatan zalim ini adalah merupakan buah dari perbuatan zalim itu adalah kegelapan, kedoliman. Kedoliman itu timbul dari hati yang gelap. Hati yang gelap itu disebabkan karena banyaknya perbuatan maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Zalim adalah kegelapan di akhirat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zalim adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Maka konsekuensi atau akibat dari perbuatan aniaya yang kita lakukan, maka di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan kegelapan-kegelapan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesengsaraan, kerepotan,
ketika kita berada di yaumil qiyamah. Maka perbuatan aniaya yang kita lakukan ketika masih hidup dunia, maka kita akan mendapatkan berbagai macam kegelapan, berbagai macam kesulitan, kesengsaraan manakala kita sudah berada di alam akhirat, sudah berada di alam yaumil qiyamah. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian dolim ini dibagi menjadi, atau dolim ini ada dua bagian, ada dua kategori, atau ada dua poin yang termasuk kezaliman. Akan tetapi sebelum saya merinci dari dua poin yang termasuk kedoliman, adalah hendaknya kita memperbaiki terlebih dahulu dua poin juga, yaitu hendaknya kita memperbaiki hablum minallah, hablum minannas, atau kita balik nggak apa-apa, hablum minannas wa hablum minallah. Kita memperbaiki ikatan dua ikatan ini, yaitu ikatan atau hubungan kita kepada manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita kepada manusia kita perbaiki sebaik-baiknya, semampu-mampunya, semaksimal mungkin kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Apa yang harus kita lakukan? Cara kita memperbaiki hubungan kita kepada manusia adalah diantaranya yang paling menonjol dan berkaitan dengan tema ini adalah kita selalu berbuat baik kepada sesama, saling menolong, saling membantu bila mana ada teman-teman atau saudara kita yang meminta bantuan dan pertolongan. Jiwa sosial kita tingkatkan kepada mereka, gotong royong, membantu dan menolong orang-orang yang menginginkan atau memerlukan bantuan atau pertolongan kepada kita, tidak menyakiti mereka, tidak melukai mereka, baik melukai fisik maupun melukai perasaan hati mereka. Lalu kemudian hilangkan sifat-sifat yang dapat memperkeruh hati kita, sifat-sifat penyakit hati kita, yaitu adalah hasud, dengki kata orang Jawa, kemudian sombong kepada sesama, dendam, suka marah kepada sesama. Ini adalah langkah-langkah hablum minannas, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk agar supaya hubungan kita kepada manusia ini dapat menjadi hubungan yang baik. Maka dengan cara ini kita akan terbebaskan nanti dari perbuatan zalim, dari perbuatan aniaya, dari perbuatan zalim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kalau hubungan antar manusia ini dapat kita perbaiki terlebih dahulu, berbuat baik kepada mereka, menolong, membantu kepada mereka, tidak punya rasa hasud, sombong kepada mereka, kemudian tidak ada perasaan dendam, marah kepada mereka, rendah hati kepada mereka, kepada sesama, insya Allah kita nanti akan terselamatkan dari perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama manusia. Lalu kemudian kita juga memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah kita mematuhi seluruh perintah Allah, baik yang berupa perintah atau kewajiban yang harus kita kerjakan, ataupun perintah yang kewajiban atau hukum atau syariat yang berupa larangan.
Dari perintah-perintah Allah ini, kewajiban-kewajiban Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hendaknya kita istiqomah di dalam menjalankannya dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan kita bersama. Nah, cara kita, kalau kita sudah baik hubungan kita kepada Allah, taat ibadah kepada Allah, menjalankan seluruh apa yang diperintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang Allah, maka ini berarti hubungan kita kepada Allah sudah baik. Maka kalau hubungan ini sudah baik, sudah mampu kita memperbaiki dua hubungan ini, hubungan antar manusia dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan besar kita akan terhindarkan dari apa yang dinamakan zalim. Karena zalim adalah kegelapan di hari kiamat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita memulai di antara dua poin yang dikategorikan sebagai kezaliman adalah setelah kita mengetahui cara memperbaiki hubungan kita kepada hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan kita kepada manusia sudah kita perbaiki, hubungan kita kepada Allah sudah kita perbaiki, maka kita sekarang mengetahui ada dua poin yang termasuk zalim, yaitu merampas hak milik orang lain. Nomor 2, menyelisihi perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya merampas hak orang lain. Ini berarti hubungan kita, hablum minan nas kita tidak baik. Hubungan kita kepada sesama tidak terjaga, tidak diperbaiki, tidak tidak baik, tidak bagus, tidak terjalin sesuai apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sesama muslim, sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Maka kalau saudara kita sesama muslim, sama beriman ini sakit, maka seluruh saudara, seluruh orang-orang beriman yang lainnya ini ikut merasakan penderitaan dari salah satu saudara kita yang sakit. Maka dengan demikian, kalau hubungan kita kepada manusia jelek, hablum minanas kita jelek, maka kemungkinan besar perbuatan zalim kita kepada sesama ini bisa dan itu mudah terjadi. Kemudian poin yang termasuk kezaliman, perbuatan zalim adalah kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya hubungan kita, hablum minallah kita tidak baik. Maka sebelum saya menerangkan dua poin yang termasuk poin kezaliman adalah seperti yang tadi saya sampaikan, terlebih dahulu kita harus benar-benar menjaga, harus benar-benar memelihara dua hubungan ini, hubungan antar sesama hablum minas. Kita perbaiki semaksimal mungkin, semampu kita kepada sesama kita berbuat baik, tolong menolong, saling memberi, saling menyapa, saling memberi salam, kemudian saling merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh kepada sesama, tidak ada rasa dengki, hasud dan lain sebagainya. Lalu juga hubungan kita kepada Allah juga kita perbaiki semaksimal mungkin. Kita selalu mohon perlindungan kepada Allah, mohon hidayah petunjuk Allah supaya kita ini dijadikan oleh Allah
selalu diberi bantuan pertolongan, diberi petunjuk di dalam menjalankan seluruh yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini sudah baik, maka perbuatan zalim dari diri kita akan diselamatkan, akan terhindar. Tapi kalau hubungan dua ini tidak baik, maka sebagai poin dari perbuatan zalim, yaitu menganiaya atau merampas hak orang lain, ini mudah terjadi. Kemudian menyelisih perintah Allah, ini juga mudah kita lakukan, karena di dalam hati kita sudah tidak ada hidayah, gelap dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, sudah tidak ada cahaya keislaman yang ada di dalam hati kita, sehingga akan muncullah melalui hati yang gelap, akan merembet kepada perilaku kita. Maka dikarenakan hati yang gelap, hati gelap dari hidayah Allah, gelap dari petunjuk dan bimbingan Allah, jauh dari hidayah Allah, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari cahaya agama Allah, maka akan timbul, akan muncul melalui perbuatan kita, akan menjalar ke perbuatan kita kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk tidak bisa dihindarkan adalah perbuatan zalim, menganiaya, menyakiti orang lain. Zalim menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana kok bisa menyakiti zalim kepada dirinya sendiri? Adalah kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, maka itu namanya zalim kepada diri kita sendiri. Apa itu maksudnya? Akibat buah dari kezaliman dua hal ini, tidak baik hubungan kita kepada Allah, selalu melanggar apa yang kepada yang diperintahkan Allah, selalu berbuat jahat, berbuat zalim kepada sama manusia, maka buahnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kemudian besok di hari kiamat, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjaga hubungannya, baik hubungannya kepada manusia maupun hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat nanti akan mendapatkan cahaya, mendapatkan sinar, akan dikelilingi oleh sinar di hari kiamat nanti. Maka Allah akan mempermudah segala urusan-urusan di akhirat, di hari kiamat nanti, kepada orang-orang yang hatinya jernih, hatinya bersih, hatinya bersih dari kotoran-kotoran dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan dolim dikala masih hidup di dunia. Maka di hari kiamat nanti Allah akan membebaskan mereka dari kegelapan. Allah selalu memberikan cahaya kemanapun dia melangkah, kemanapun dia berjalan. Cahaya akan selalu mengelilingi orang-orang yang beriman, yang terbebas, yang selamat, yang menyelamatkan dirinya dari perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan zalim. Dia akan terbebas dari kegelapan-gelapan di hari kiamat nanti. Sebaliknya para pemirsa, orang-orang yang berbuat zalim, maka di akhirat nanti akan menemui berbagai macam kegelapan. Nah, kegelapan di sini bisa diartikan adalah kesengsaraan, kesulitan, keburukan-keburukan yang akan menimpa dirinya di hari kiamat nanti. Keburukan-keburukan, kesengsaraan, kegelapan akan menimpa
terhadap orang-orang yang ahli berbuat kezaliman di masa hidupnya di dunia. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lantaran penyampaian saya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebarengan dengan Anda mendengarkan ini, bersamaan dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan cahaya nurullah, nur ilahiyah kepada kita, sehingga hati kita menjadi bersih, sehingga hati kita selalu mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terbebaskan dari perbuatan dosa maksiat, terbebaskan dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada diri kita sendiri maupun zalim kepada orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa yang saya hormati, kegelapan, kesulitan, kesengsaraan, atau hal-hal yang buruk bukan hanya akan dialami ketika di hari kiamat, di akhirat, tetapi juga akan dialami di dunia ini. Orang-orang yang ahli berbuat zalim, menganiaya, berbuat kejahatan, menyakiti orang lain, merampas milik orang lain, melukai perasaan maupun melukai jasad orang lain, tubuh orang lain, maka di dunia pun dia akan menemukan kesengsaraan hidup, kesulitan hidup, keburukan-keburukan selalu menimpa dirinya ketika masih hidup di dunia ini. Rezeki akan sulit, walaupun rezeki ada, tapi rezeki yang tidak barokah. Umur panjang, walaupun umurnya panjang, tapi umurnya tidak barokah. Tidak ada kebaikan di dalam rezekinya, tidak ada kebaikan di dalam umurnya, tidak ada kebaikan di dalam segala apa yang dia kerjakan, tidak ada kebaikan di dalam apa yang dia miliki. Maka semua itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan, yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Maka keberkahan, kebaikan hidup, kebaikan apa yang dimiliki, kebaikan apa yang dikerjakan, itu semua hilang. Berubahlah menjadi kebingungan, kerepotan, kesengsaraan, dan ketakutan yang akan menimpanya, ketakutan, kebingungan, keburukan, kesengsaraan yang akan menyelipu di dalam kehidupannya. Inilah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.